Kayak aduh pusing gue politik. Kita nggak punya kendali atas politik, Pak. Jadi demokrasi itu sebenarnya semu dong di Indonesia. Kita nggak punya demokrasi di Indonesia. Tapi lu setuju nggak dengan MBG? Sebagai bagian juga untuk menaikkan kapasitas. Menurut gue masyarakat. bocah-bocah itu nggak berhak dapat makanan. Apalagi dari duit pajak gue. Karena gue juga ngapain ngurusin bocah-bocah gitu. Tapi duit pajak gue yang diambil. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri. Episode kali ini gue kedatangan Mr. Buzzer. Dia ini dari Base Indo. Lengkap dengan atributnya itu dia. Dengan PSL. Pakaian Sigma lengkap. Yoi. Apa kabar bro? Baik. Thank you. Kita hari ini kan, sekarang gue lagi mencoba podcast keliling. Jadinya ya kita keliling. Hari ini kita lagi di sebuah food court. Ya. Sambil minum kelapa, dia minum jeruk. Lu gimana bro? Kabar baik? Gua 2 minggu ini sakit sih. Kenapa? Oh lu sakit ya? Masuk rumah sakit kemarin ya? Masuk rumah sakit. Karena politik lagi turun dan mulai sekarat. Jadi gua juga ikutan sekarat. Jadi lu hidup dari politik ya? Kalau politiknya lagi tenang-tenang aja lu malah ini? Kalau politiknya kacau, lu malah gue hidup. Terus semangat. Gue melek. Gitu. Tapi kalau misalkan politiknya melemah sekarang, gue sakit-sakitan. Sama bro, gue juga. Kan dulu gue banyak bahas startup kan. Startupnya kan udah memble, udah gak ada yang mau dibahas. Sakit gue. Pusing gue mau bahas apa. Emang biasa tuh kita tuh makhluk-makhluk yang menyerap esensi kehidupan tuh dari sebuah tas. Gitu. Kalau misalkan lu kayaknya di startup, kalau misalkan gue politik. Tanpa konsep tersebut, kita gak ada. Iya kan. Gak ada hal yang menarik. Wah ini begini nih. Harusnya begini nih. Iya harus ada yang menarik. Makanya pas waktu pemilu. Walaupun gue ngedukung 02. Gue coblos 01. Biar 2 babak. Jadi politik anjing. Terus. Tunggu. Berarti lu pas lagi mereka kampanye. Lu bersuara dukung 02? Ya mau gak mau. Oh oke. Ya namanya kan juga gue buzzer. Iya. Dan gue harus ngebuzzerin siapapun yang pihak yang akan menang. Tunggu bentar. Lu tuh konsep nama buzzer dari mana dapet ya? Sampai lu bikin karakter kayak gini? Ya gue melihatnya gini aja bos. Di Indonesia ini tuh topik politik itu apa ya namanya ya? Topik politik tuh intens banget. Iya, sampai akar rumput kan? Sampai akar rumput, sampai segala macem. Dan di Indonesia kita tuh gak ada sebutan pundit politik. Oke. Sebutan buzzer kan? Iya. Kalau bola ada pandit. Ada pandit. Nah kalau misalkan di sana kan di luar negeri kan juga ada pundit politik juga ada. Nah kalau di sini ya gue jadi buzzer. Oh oke. Gitu. Karena banyak buzzer di Indonesia. Dan orang bilang buzzer itu adalah kerjaan yang hina. Menurut gue enggak, buzzer itu adalah kerjaan yang menurut gue mulia. Kok kenapa bisa kayak gitu? Ya kan buzzer itu kan nge-hype man jatuhnya. Nge-buzzing kan? Nge-buzzing. Iya. Buzzer itu adalah sebuah refleksi dari orang-orang Indonesia. Oh oke. Tapi lu mulai ada ide kayak gini mulai kapan? Mulai pas diminta jadi buzzer aja udah. Ya kan rata-rata yang jadi buzzer kan kayak gitu kan. Ada ide gak punya ide jadi buzzer. Aku udah bablas ya, udah terlanjur dia jadi buzzer beneran. Jadi buzzer beneran. Terus nama Base Indo itu? Jujur gue gak naruh banyak ini sih. Gak naruh banyak pikiran ketika gue menentukan itu nama jadi Base Indonesian Show. Jadi gue kayak anjir. Ini acaranya harus ada nama. Jadi nama apa? Ya udah gue cari nama namanya Base Indonesian Show deh gitu. Kenapa base? Ya karena berdasar. Oke. Tapi gue sadar lama-lama anjir gue namain diri gue sendiri berdasar. Itu cringe banget. Kan pakai D kan. Iya itu cringe banget. Terus udah gitu gue gak bisa ubah lagi. Karena udah melekat brandingnya. Iya udah terlanjur rame. Udah terlanjur rame. Kalau misalkan gue ganti brandingnya sepi lagi dong. Ya bisa tapi lu repot buat kasih taunya. PR. Ya PR banget. Terus akhirnya lu pertahanin. Mau gak mau gue tambahin less. Jadi baseless. Tidak berdasar. Baseless Indo. Iya. Tapi konten-konten itu sebenarnya pada dasarnya politik bukan sih? Ya seputar Indonesia aja.
Karena pas waktu itu kebanyakan politik jadi politik. Seputar Indonesia, seputar politik. Nah, lu cara pandang lu melihat politik di Indonesia tuh based on apa jadinya? Kan best Indo, mau biarpun lu ganti jadi bastless kan. Tapi lu melihat politik Indonesia terutama yang belakangan ini deh, lu ngeliatnya berdasarkan apa? Ya berdasarkan kondisi dan situasi aja. Jadi lu lagi yang ada rame apa, lu ikut nyemplung. Iya. Lu ikut ombaknya nih, riding the wave aja. Ya, ya pretty much kan namanya gue buzzer kan. Jadi apapun yang bisa gue lakukan untuk mendongkrak ya gue akan lakukan gitu. Oh, oke. Tapi kalau ditanya pandangan politik dari Indonesia ya, maksudnya tuh pandangan politik Indonesia gimana tuh? Ya lu kan ngeliat sekarang politik di Indonesia tuh ya nggak ada lagi yang namanya tuh oposisi lah bisa dibilang. Ya. Iya kan. Sekarang tuh semua pokoknya harus koalisi. Bilangnya sih ya supaya damai. Ya. Supaya nggak ada lagi ribut-ribut. Ya. Cuma kan jadi nggak ada yang bilang kayak lu tuh salah deh. Kenapa lu kayak begitu? Kayaknya kalau misalnya BBM itu dilarang atau dihalang-halangi untuk yang swasta kayaknya salah deh. Kan ada yang ngomong gitu. Nggak ada oposisi gitu yang punya suara juga. Biar sama-sama itu salah. Tapi pertanyaannya memang harus kita kayak gitu. Ya kalau nggak kan semua merasa ya udah bener-bener aja bro. Nggak ada yang ngelawan kan. Nah, tapi kan politik apakah harus terus melawan? Menurut gue iya. Karena kalau nggak ya kayak gini ya. Ini menurut gue ya. Kalau lu misalnya nih jalan terus, lu nyetir dengan cara yang ugal-ugalan, tapi nggak ada yang kasih tahu, lu nggak ada yang mengingatkan, lu tuh salah. Lu kan akan terus merasa cara gue nyetir yang ugal-ugalan ini, atau lu jadi lane hogger lah di sebelah kanan terus tapi lu jalannya lambat, lu akan merasa gue nyetir fine-fine aja, bener kok cara gue. Ya tapi gue punya beda pandangan sih terhadap itu sih. Oke, gimana tuh? Di Indonesia itu konsep oposisi itu sebenarnya konsep barat. Oke. Di Indonesia kita kan nggak punya konsep oposisi sebenarnya. Kita punya konsep itu punya musyawarah mufakat. Oke. Jadi kalau misalkan setuju, tidak setuju gitu. Jadi semua orang itu berdasarkan pilihannya masing-masing. Nggak terpaku terhadap gue nggak bisa setuju dengan ini karena gue oposisi. Gitu. Kan baik lagi, again ideal BPUPKI, PPKI diciptakan dalam kondisi musyawarah mufakat. Itu adalah fabrik, itu adalah serat dari nyawa orang Indonesia, musyawarah mufakat. Nah, berarti musyawarah mufakat itu tidak terpaku terhadap oposisi-oposisian. Nah, oposisi-oposisian itu kan konsep barat sebenarnya. Bahwa harus ada orang yang ngecek, bahwa ada orang yang harus mengingat dalam pemerintah, dalam legislatif untuk mengingatkan bahwa ini salah dan selalu dicek. Itu kan adalah checks and balance. Itu konsep Amerika sekali gitu. Nah, jadi gue melihat kalau misalkan pemerintah tidak mempunyai oposisi, ya itu sebuah pilihan. Itu sebuah pilihan. Kalau oposisinya tidak ingin menjadi oposisi, ya itu pilihan, kan musyawarah mufakat gitu. Iya, musyawarah mufakat. Cuma kan akan sangat susah banget dong, apalagi kalau lu bilang musyawarah mufakat, tapi elunya sendiri sebenarnya juga punya pendapat ya nggak gitu didengar-dengar amat, sehingga akhirnya kan masyarakat yang jadi terus bawel kan bro. Ya. Tiap hari ada aja kan keramaian-keramaian. Ya udah, masyarakat nggak usah mikirin politik, masyarakat mah jalanin aja kehidupannya. Anjing. Kan gampang kan? Iya kan? Kayak aduh pusing gua politik, kita nggak punya kendali atas politik pak. Emangnya kita punya kendali? Kita lihat nih, sekarang Bahlil menurut daftar Celios gitu tuh, Celos mah si Celios yang ini apa yang itu Anda lembaga dah. Lembaga survei kan? Iya, kan itu kan mengatakan bahwa Bahlil Lahadalia, beliau adalah menteri dengan kinerja terburuk sebagai menteri ESDM. Tapi beliau sebagai menteri kinerja buruk kenapa nggak di-remove? Ya jawabannya karena beliau ketua partai. Terus kalau beliau bukan karena kinerja kan? Apa? Bukan karena kinerja kan? Bukan karena kinerja. Kalau misalkan beliau kita copot, Bahlil habis semua yang di kabinet. Yang Golkar tuh. Siapa aja sih yang di kabinet Golkar? Erlangga Hartarto, Mutia Hafid, dan lain-lain kawan-kawan. Golkar habis itu kalau misalkan Bahlil dicopot.
artinya apa? Kalau misalkan kayak gitu kan tanggung jawab terhadap rakyat itu jauh lebih kecil daripada tanggung jawab terhadap partai. Ya di situ gue ngambil kesimpulan bahwa kita nggak punya kuasa banyak terhadap partai. Ya kalau misalkan kayak gini, jalanin aja kehidupan sendiri. Jadi demokrasi itu sebenarnya semu dong di Indonesia. Kita nggak punya demokrasi di Indonesia. Nggak punya. Nggak punya. Demokrasi itu sugesti doang. Sugesti doang. Ya jadi kalau misalkan lagi mau diikutin, diikutin. Kalau misalkan nggak mau diikutin ya nggak usah diikutin. Nggak ada demokrasi di Indonesia. Seakan-akan ada demokrasi karena kita bisa memilih. Itu prosedural. Prosedural. Kayak yang demokrasi kan terjadi secara prosedural. Kalau di Indonesia kan secara prosedural. Tapi pada praktiknya ya tidak begitu. Apa nih coalition building segala macam ini kan semua kan kalau misalkan lo ngebangun koalisi building sampai kagak ada oposisi ya jatuhnya lo membangun sesuatu pemerintahan di atas tidak adanya disensus gitu. Ya semua setuju-setuju aja. Itu kan demokrasi namanya. Ya tapi ada yang argumen bilang bahwa enggak kok itu demokrasi, semua juga milih untuk iya. Ya tergantung pandangan. Kalau menurut gua sih di sini demokrasi itu sugesti aja. Sugesti aja. Iya. Seakan-akan lu diberikan hak buat memilih untuk menentukan nasib bangsa. Iya. Tapi padahal mah enggak. Iya, demokrasi ya sugesti. Lu lihat Bahlil sama Pigai tiba-tiba ngomong apa? Enggak kok, kita kinerjanya itu menilai bukan masyarakat, yang menilai yang berhak hanya presiden. Pada ujung-ujungnya ya di situ kan artinya bahkan menteri pun sendiri bilang bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap rakyat, mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Jadi pada intinya negara ini kayak sebuah perusahaan aja ya. Iya dong. Semua negara perusahaan kalau dipikir-pikir lagi. Iya kan, presiden anggapnya presiden jadi CEO-nya kan. Menteri itu ya let's say VP lah. Iya. Iya kan, VP-nya. Semua negara pada dasarnya ya perusahaan yang usahanya itu apa? Bagi-bagi makanan beras. Bener. Gitu. Iya kan? Semua negara di dunia itu ada karena adanya sebuah peradaban. Itu karena orang-orang manusia itu berhenti untuk berburu dan mulai dari hunter gathering menjadi bercocok tanam. Iya. Ketika bercocok tanam kan pemerintah dibuat untuk mengatur padi, hukum, gitu. Ya pada dasarnya semua negara di dunia itu ada, ya mereka adalah sebuah usaha yang bagi-bagi padi. Gitu sih. Iya. Ya benar juga memang. Kan sebenarnya kalau coba kita tarik garis ke belakang, ada sebuah negara atau let's say gini deh, sebuah kerajaan. Terus sebelumnya kan pasti nggak ada kan. Sebelumnya kan manusia-manusia aja yang entah mereka sendiri-sendiri atau mereka berkelompok, terus tiba-tiba muncul aja gitu ada sebuah pemerintahan yang memerintah dan ada yang dianggap sebagai oh ini big boss-nya dia. Iya. Jadi memang pada dasarnya memang karena beras. Bagi-bagi beras betul itu. Distribusi sumber daya. Iya. Cuma aja sekarang sistemnya lebih modern lah ya. Ya sistemnya lebih modern. Sekarang udah ada selain bagi-bagi sumber daya, selain bagi-bagi beras itu sekarang bagi-bagi sembako gitu. Bagi-bagi energi, lahan, ekspor impor bahan dan lain-lain. Pada dasarnya kayak gitu. Peradaban manusia. Nah kalau di Indonesia kita itu adalah sebuah negara yang distribusinya itu bermasalah. Bermasalah kenapa? Ya bermasalah aja. Ya infrastruktur tidak merata. Ya kita tahu lah alasannya kenapa. Selain korupsi, inefisiensi juga karena kita negara kepulauan. Jadi untuk kita ratain semua infrastruktur dari Jawa ke Sulawesi, jalanan, pelabuhan itu banyak sekali rantainya. Ditambah lagi, apa lagi ya? Ya banyak lah kita pernah. Pajak penyerapan kita tuh masih rendah. Penyerapan pajak masih rendah. Banyak orang yang di Indonesia tuh yang sebenarnya nggak dipajakin. Ya, apa yang mau dipajakin kalau mereka nggak punya duitnya? Ya, duit sih selalu ada.
Cuma permasalahannya kan pembidikan pajaknya. Iya. Yang kena kaum menengah terus. Kaum menengah terus yang kena. Tapi kalau dipikir, tapi ternyata gue baru tahu loh. Kalau nggak salah 70% dari pendapatan pajak itu dari orang kaya di Indonesia. Dari orang kaya? Iya. Itu ini, kaum konglomerat. Iya, konglomerat. Paling gede dari mereka. Paling gede Tapi dari mereka bukannya dapat ini ya, ke tax ringan. break. Iya kan, tax break kan. Nggak ngerti deh itu mekanismenya gimana. Cuman katanya kebanyakan dari pemasukan pajak kita tuh dari upper class. Bukan dari middle class atau lower class. Gitu. Nah kalau misalkan pendidikan pajaknya itu loh yang bermasalah. Nah, cuman gini, sekarang lu ngelihat Prabowo lah ya sebagai presiden. Ini kan udah 1 tahun nih. 1 tahun kepemimpinan dia. Lu ngelihatnya gimana selama 1 tahun ini? Yang penuh dengan dinamika, terutama bulan Agustus. Aduh gimana ya? Kalau lu ngeliatnya gimana Bang? Lu nanya gue, ngeliatnya gimana? Yeah. Ya gue ngeliatnya, buat gue sebagai yang konten ya, banyak banget yang bisa dikontenin. Karena terlalu banyak hal-hal yang aneh, ya lucu, kadang juga lucu. Tapi juga nyebelin akhirnya kan, lihat ya kan. Kalau kita sebagai masyarakat, apalagi yang terkena dampak dari kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh itu. Iya. Ya yang pertama gue agak menyayangkan Pak Prabowo itu bilang dia itu ingin efisiensi kan, makanya dia mengeluarkan beberapa austerity measures itu untuk motong defisit di pemerintah. Tapi ujung-ujungnya ada 48 kementerian. Oke, fair, dia bilang kayak 48 kementerian gak ada kenaikan anggaran kok. Tapi demi sedikit ada kenaikan. Tambah lagi pas waktu itu mau naik gaji pejabat DPR RI dan lain-lain, katanya austerity kok naik. Iya. Terus kedua beliau cenderung main di luar negeri terus-terusan. Tuh, beliau cenderung main di luar negeri terus-terusan. Terus ketiga masalah RU nggak jelas kayak kemarin RU TNI. Terus udah gitu apalagi banyak, gue kayak sampai amnesia gitu loh, ada permasalahan apa aja di Indonesia selama setahun ini. Iya, karena kalau gue potong ya, akhirnya pas gue kemarin lihat Dirty Vote yang part 2 yang 4 jam itu jadi membuat remind lagi, oh iya ada ini, banyak banget ternyata masalah. Iya. Gue belum nonton sih Dirty Vote. Lu belum nonton? Iya, itu kayak sebenarnya basically itu kayak kelas balik sih. Iya. Kelas balik selama setahun. Gue sih ngelihatnya di sini arah Pak Prabowo dari semua ini ya permasalahannya. Tidak jelas arahan negara kita itu kemana. Kita nggak punya ambisi besar, kita nggak punya blueprint strategi ekonomi kayak gimana. Kalau pas zamannya Soeharto kan ada Replita 1-5. Iya, tiap 5 tahun ada tuh mesti ngapain, targetnya apa. Mesti ngapain. Nah di sini nggak ada. Nah seharusnya kan itu kan dikomunikasikan ke masyarakat lewat PCO itu, lewat Presidential Communication Office. Tapi kok nggak ada. Atau nggak Setnek. Setnek itu Kementerian Sekretariat Negara. Terus udah gitu dia mau perbesar Kodam. Banyak Kodam gitu. Bukan Kodam ini, bukan Kodam komando daerah militer. Iya, Kodam. Dia pengen perbesar Kodam jadi 36 Kodam. Anjing, itu sama aja kayak satu provinsi ada satu gitu. Itu 38 provinsi. Jadi 36 Kodam. Jadi satu provinsi satu tuh jatuhnya tuh. Iya memang kurang lebih. Kacau kan, untuk apa? Untuk apa perbanyak Kodam segitu gitu. Gua ngerti kalau misalkan Indonesia akhir-akhir ini kan dia lagi belanja tuh. Tiba-tiba nyuruh Syafri beli 40 J30 dari Cina gitu. Dapatlah, sekarang beli frigat dari Cina. Oke, gue paham betul. Gue paham betul kenapa dia belanja. Kenapa dia belanja? Karena kita butuh ini perbaruan alutsista. Oh, oke. Tuh, alutsista kita lama, usang, udah gitu ada security concern yang jelas. Ya, sekarang kan udah
namanya perang dingin. Iya. Ada security concern yang jelas. Untuk perbesar kapasitas TNI masuk akal. Tapi untuk memperbesar kuasa TNI itu tidak masuk akal. Kodam itu kan penaikan jumlah Kodam jadi 36 itu kan adalah sebuah pelebaran kekuasaan TNI. Jadinya sama aja mereka punya satu provinsi dong. Iya. Gitu. Udah gitu nambah personel gak sih itu? Iya. Nambah personel gak pasti? Iya, kan? kita punya reflective government. Punya pemerintahan cerminan. Karena satu provinsi, satu Kodam. Iya. Gue nggak ngerti arahnya kemana. Jadi Pak Prabowo tuh sebenarnya arah ekonomi Indonesia mau dikemanain, gue nggak ngerti, bla bla nggak ngerti. Gue dengar katanya Danantara duitnya lagi dipakai buat bangun pabrik, cuman roll outnya gimana nggak tahu. Ini nggak sih kayak kesannya tuh terlalu reaktif melakukan hal-hal yang mesti dilakukan. Mungkin gue sebenarnya juga impulsif aja gitu. Oh lagi ada ini, udah ya ini. Oh lagi ada ini, oh udah ini. Ya memang karakter Pak Presiden kita tuh seperti ini. Ya mau gimana lagi? Gak ada. Jadi gitu kayak ngomongin tujuan besar Indonesia itu apa sih? Kagak ada aja. Tapi kan dia kalau pidato selalu bilang Indonesia adalah negara yang kuat. Dulu malah kan sering banget ngomongnya macan Asia. Indonesia besar, Indonesia kuat, Indonesia cerah. Ya betul. Kita negara yang kuat karena kita ngejualin sumber daya alam terus. Akhirnya apa? Kita bergantung ke global prices. Ke harga pasar global. Kalau misalkan harga pasar globalnya anjlok, kita juga anjlok dong. Iya. Nggak punya ini ya, nggak punya sesuatu hal yang bisa kita pegang buat daya jual sendiri kan? Nggak punya. Tapi memang ini sih ya. Gue memperhatikan kalau Presiden Prabowo ini nih, iya tadi lu bilang kayaknya bingung harus gimana. Atau jangan-jangan memang karena dia baru 1 tahun juga masih ngeraba-ngeraba. Harus seperti apa? Gua harus ngapain? Atau menurut lu mestinya dia udah tahu harus ngapain? Karena kan ini adalah hal yang dia impikan dari zaman kapan ikut pemilu beberapa kali gagal kan? Itu bang. Seharusnya Pak Prabowo itu, ini gue ngomong dengan ini ya, bukannya gue sombong atau gimana ya, tapi atau presumptuous, tapi Pak Prabowo seharusnya mengetahui apa yang dia lakukan. Menjadi presiden Indonesia is not a game of cards. Itu bukan permainan kartu-kartuan. It's your life and my life. Itu and the lives of 283 million people in this republic. Sampai dia nggak tahu mesti ngapain, mundur. Gini. Apa yang kita... Kalau mundur mah keras banget dong, kasihan dia juga. Dia udah bercita-cita dari kapan mau jadi presiden. Yang penting sudah jadi presiden. Tapi kalau bentar kan nggak enak dong. Ya udah jadi presiden nggak apa-apa. Tapi sebenarnya gini, kayak Indonesia tuh sekarang kita punya banyak krisis. Kalau dipikirin lagi, kita krisis energi, krisis iklim, krisis pangan, belum sumber daya manusianya, krisis job market, gitu. Terus sekarang kita punya krisis keamanan, kita punya krisis ekonomi, kita punya banyak kayak krisis. Dan Pak Prabowo tuh, gue nggak tahu kalau misalkan Pak Prabowo sudah mulai mengatasi krisis ini satu persatu, tapi komunikasinya dia tentang progres dari krisis ini itu sangat jelek sekali. Jadi kita in the dark. Mengetahui Indonesia ini tuh posisinya di mana gitu. Dan kalau misalkan emang dia tidak mengerjakan karena dia nggak tahu, ya mundur. Karena ini saatnya Indonesia butuh seorang pemimpin yang bisa membawa kita lebih dari sekedar hanya bangun infrastruktur, hanya bangun hanya bangun kapasitas. Kita butuh pemimpin yang lebih dari itu. Kita butuh pemimpin yang bisa memberikan kita visi dan misi. Kita membutuhkan pemimpin yang bisa memberikan kita sebuah arti, sebuah nilai baru, sebuah keyakinan, sebuah cita-cita Indonesia ini seperti apa. Tapi nggak ada. Pak Prabowo ini sepertinya kayak
tidak mungkin mempunyai visi dan misi, tapi tidak mengkomunikasikannya dengan baik. Jadi kita sebuah negara yang nggak punya tujuan haluan, kita nggak tahu kemana. Karena kita pun juga kagak tahu mesti kemana. Ya jadi gitu. Sama-sama orang buta lagi nyari jalan. Sama-sama orang buta nyari jalan. itu permasalahan Indonesia sekarang menurut gue. Nah, teman kan gini bro, ada satu permasalahan yang gue juga mendengar langsung dari beberapa teman gue yang juga ada di dalam pemerintahan, yaitu kalau mau ingin mengkomunikasikan suatu hal atau suatu masalah ke Prabowo itu susah. Jadi ada upaya-upaya atau mungkin kayak lagi dijaga supaya Prabowo itu cuman ada di dalam sebuah chamber ya. Dia pokoknya nggak bisa nerima banyak informasi tentang hal-hal yang kurang lah. Jadi kalau kita lihat juga dia berapa kali pidato yang diliput media, kan kayak orang nggak nyambung kan. Kayak orang, kok lu kayak nggak tahu situasi yang lagi terjadi gitu loh. Ya emang banyak sekali dugaan bahwa Pak Prabowo ini dikunci oleh beberapa figur-figur agar informasinya itu ke bottleneck. Tapi permasalahan gue gini. Untuk apa? Gue selalu mikir, oke, mungkin hal itu beneran terjadi ya. Tapi yang gue punya pandangan alternatif dari sini. Apa yang terjadi kalau misalkan Pak Prabowo itu bukannya terkunci dari sebuah informasi, tapi terkunci dari sebuah input yang berasal dari gerbong sana. Gerbong sana atau maksudnya siapa? Ya gerbong siapapun itu yang bukan menguasai Pak Prabowo sekarang. Oh oke. Jadi ini cuma sebuah narasi. Kayak enggak, sebenarnya Pak Prabowo dikasih informasi yang benar. Tapi dia itu tapi yang orang yang bilang dia terkunci dari lingkarannya Prabowo itu mengatakan bahwa Pak Prabowo itu dikasih informasi yang palsu, yang salah. Gitu. Seberapa percayanya kita sama perpolitikan yang terjadi di dalam istana? Bahwa memang Pak Prabowo dikunci seperti itu gitu. Apakah itu bukan narasi dari gerbong sebelah juga? Gitu. Jadi Prabowo di framing maksud lu nih? Bukan Pak Prabowo-nya di framing, yang sekarang lagi memegang kendali Pak Prabowo sedang di framing. Sedang di framing. Iya. Mungkin itu bisa menjadi framing. Siapa tahu kan? Tapi kita terlalu melihat teknis real politiknya gimana. Tapi kita ngelupain core-nya. Seharusnya kalau misalkan emang mereka kerjanya bagus, ya mereka mau real politik kayak gitu silahkan. Asalkan kan kerjanya bagus kan. Dan itu aja yang rakyat itu penting kan, kerjanya bagus. Iya, ya rakyat gitu. Merasakan dampaknya lah ya. Ya, the only thing that is most important for you as a government official is that you do your job properly. Mau lo politik kayak little finger, kayak siapa lagi, kayak punya skema kayak Batman segala macem, jumpalitan. Silahkan. Yang penting kerja lo kan bagus. Kerjanya sekarang bagus gak? Pemerintah questionable. Gitu sih. Iya. Terutama juga banyak orang-orang yang di lingkarannya Prabowo kayak menteri-menterinya itu. Ya kalau ngomong juga gak dipikir, asal jeplak. Terakhir aja yang gue juga kritik tuh, Menteri UMKM ngomong, tuh UMKM kalau mau ini biar bisa jualan, tembak aja barang-barang KW, anjir. Menteri UMKM bro, yang harusnya tugas dia itu membina UMKM supaya UMKM-nya bisa naik kelas, jadi sebuah brand yang proper, punya produk yang bagus. Terus tembak aja barang-barang yang udah ada, bikin jual barang KW. Valid sih, kan taktik Cina kayak gitu. Ya tapi gini, memang Cina bikin itu, tapi kan Cina akhirnya kan bisa membuat banyak brand, mereka punya brand sendiri. Iya. Terus naik kelas, go internasional bro. Emang dulu kita nggak tahu kayak misalnya si BYD, siapa yang dulu tahu BYD? Iya. Ya kan, tapi kan ini lu cuma ngomong itu yang penting lu bisa jualan.
Oke, abis itu apa? Lu dengan gampangnya ngomong kayak begitu. Dan akhirnya kalau misalnya lu kayak begitu, emang bener-bener bisnis yang punya brand mereka lagi bangun kan jadi pikir, ya ngapain gue kayak gitu? Berarti gue emang gak bakal disupport dong. Barang gue pun juga kemungkinan bakal dibajak sama UMKM. Padahal gue brand lokal loh. Ya itu kan akhirnya memang banyak orang-orang yang tidak kompeten. Sehingga membuat kita pun sebagai masyarakat nggak mendapatkan impact kan dari apa yang mereka sekarang lagi kerjakan. Iya. Ya mau gimana lagi, pejabat kita kan ya adalah refleksi dari masyarakat kita sebenarnya. Yes. Betul sekali. Ya masyarakat kita kapasitasnya cuma sampai situ-situ doang. Berarti pejabat kita juga ya naik tipis. Iyalah naik tipis lah. Naik tipis doang. Ya kan government for the people, by the people, of the people kan. Iya. If the people are stupid gitu. Wajar, kita harus naikin kapasitas manusianya dulu di Indonesia. Ya, tapi upaya untuk menaikkan kapasitas manusianya apa? MBG. Butuh waktu. Butuh waktu. Oh iya. Tapi lu setuju gak dengan MBG? Sebagai bagian juga untuk menaikkan kapasitas. Menurut gua bocah-bocah itu gak berhak dapat makanan. Bocah apa SMP, SMA itu? Iya, mereka gak berhak dapat makanan. Apalagi dari duit pajak gua. Karena gua juga ngapain ngurusin bocah-bocah gitu. Tapi duit pajak gua yang diambil. Jadi gua gak setuju dengan galau bercanda. Di Indonesia lo ngomong kayak gitu hancur. Semua orang di Indonesia itu harus mendukung MBG. Karena apa? Bagus kan? Bagus kan? Semua makanan anak-anak di Indonesia yang dari keluarga kurang mampu dikasih makan sama negara itu ada sesuatu hal yang sungguh bagus kan? Iya. Gitu. Ya dalam prinsipnya di Indonesia kayak gitu bagus. Ya cuma kan pelaksanaannya kayak gitu. Ya pelaksanaannya yang kita semua bermasalah. Ya udah menurut gua gasin aja. Kalau misalkan ya gasin aja pelaksanaannya. Mau ada yang beracun ya kejar itu sampai ke barak. Keceplosan. Tapi ya gini, lu kan bilang gasin aja kan. Tapi buat orang-orang yang jadi korban atau buat orang-orang yang mungkin mengkritik, kira kan digaslighting. Iya, digaslighting. Sama pemerintah kan. Itu kan teknis MBG itu yang harus dikaji ulang lagi. Gimana quality control makanannya gimana? Iya. Terus udah gitu bahan procurementnya makanannya gimana? Mesti diaudit lagi gitu. Cuman kan ya sorry to say ya, tapi beberapa orang itu melihat MBG terus mikirnya cuan. Ya, oh ini proyek buat gua nih. Proyek buat gua gitu. Oke, proyeknya ini mensejahterakan hidup gua dan orang-orang di sekitar gue. Kalau misalkan lo markup sampai 80%. Ya tapi itu memang gila. Jadinya karena lo markup gede gedean, akhirnya kan banyak yang mesti dipotong-potong kan? Iya. MBG sih sebenarnya ide gue di sini bingung ya sama orang Indonesia tuh apa-apa yang dianggapnya kayak dapat makanan gratis oleh pemerintah automatically bagus. Tapi kan orang lupa ketika pemerintah itu memberikan lo sesuatu secara gratis, biasanya tuh bondnya tuh ada di tempat lain. Iya. Gitu, pasti ada bondnya. There is going to be a bill. There is never not a bill. Pasti ada tagihannya. Tagihannya datangnya dari mana? Dari pajak. Iya. Gitu. Karena emang pasti harus ada yang subsidi silang. Jadi iya, orang Indonesia itu harus memikirkan lagi. Menurutku orang Indonesia itu harus lebih perhitungan sama pajaknya mereka. Tapi kan kadang gini ya. Oke lah kita bayar pajak selama setahun segini. Kadang-kadang untuk mengkalkulasikan ini dapatnya ini kan susah banget bro. Terlalu kompleks, terlalu banyak. Apa? Ya untuk bisa tahu pajak gue nih dapatnya kemana aja. Yang dilihatnya kan bukan dari pengeluaran pajak lo sendiri masuk ke program mana. Tapi price tag dari sebuah program pemerintah itu berapa juta. Gitu. Kalau misalkan di negara-negara dengan open society ya, dengan demokrasi yang sadar ya, maksudnya sadar tuh masyarakatnya juga sadar mereka berperan dalam demokrasi, nggak hanya di Indonesia aja. Ya
perhatiin tuh kalau orang itu tuh selalu bermasalah dengan jumlah dari programnya. Tiba-tiba anggarannya, kalau lo perhatiin di Inggris, di Prancis, di Amerika, mereka kalau ngomong kita ada program ini, harganya sekian, it will save massive taxpayer money on this bla 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 on this aspect gitu. Ya atau enggak kayak Zohran Mamdani, katanya dia pengen dia tuh kalau nggak salah tuh pengen ngesubsidiin daycare deh, atau apa gitu gue lupa. Tapi dia subsidiin daycare, tujuannya apa? Biar keluarga itu lebih punya banyak duit untuk di-save gitu dari ngurusin anak. Nah itu kan yang sebenarnya mindset. Menurut gua demokrasi yang ideal tuh kayak gitu, kayak lu masyarakat ini sebagai stakeholder nih tahu duit gua nih mau dipakai jadi apaan. Nah kalau di Indonesia kan sebuah angka dari program jarang menjadi sebuah bahan perdebatan. Pasti perdebatannya itu selalu eksekusinya gimana. Eksekusinya gimana. Nggak pernah kayak ini kok gede banget angkanya triliunan segede gini gitu. Tapi kan pernah bro, lu makin lu jadi keluar dari layar, keluar dari frame. Tapi kan kemarin juga belum lama ada yang ini kan mempermasalahkan. Lu ingat kasusnya Leoni kan? Gimana? Leoni tuh kemarin sempat komplain tentang kenapa dia mau balik nama rumah yang which is itu rumah bapaknya jadi rumah dia kan, rumah warisan kan. Emang nggak ada pajak untuk itu, tapi ada lagi biaya apa gitu gue lupa, yang itu yang dia harus bayar sekitar berapa puluh juta gitu. Nah dia kan domisili di pemerintahan Tangsel. Kira dia, gue juga nggak tahu dia bagaimana tiba-tiba aja dia ngepost, dia ngelihat anggaran-anggaran yang ada di itu ya Tangsel. Jadi dia menemukan ada kayak semacam anggaran berupa meeting atau apa gitu yang harganya tuh nggak wajar, dan dibikin instastory sama dia kan sambil tuh di videoin tuh ini. Itu kan akhirnya jadi ramai lagi. Bahkan ketika ada yang mempermasalahkan kayak begitu, si wali kotanya Tangsel itu pun gue nggak tahu ya, gue ngelihatnya dia pun juga jadi defensif karena merasa kok ada yang mempermasalahkan. Ini ada yang mempermasalahkan loh bro. Nanya, oh ini segini emang wajar ya dengan anggaran seperti ini hanya untuk kegiatan yang harusnya nggak sampai semiliaran. Dan emang kalau gue lihat memang ya udah ini emang business as usual aja buat orang-orang yang di pemerintahan. Jadi kalau ada yang mencoba mengotak-atik kasih lihat angkanya gini-gini, mereka pun juga jadinya nggak senang. Ya bagus kalau misalkan kayak gitu. Ada yang berpikiran di luar paradigma eksekusi aja, tapi berpikiran kepada ini angkanya nggak wajar program ini. Emang masyarakat harus minta program pemerintah kebanyakan dipangkas, tapi ketika memangkas program pemerintah langsung ada mentalitas kayak ntar ini programnya tidak berjalan dengan baik. Nah itu kan yang ditakutkan dengan MBG. Mana berani ada orang bilang pangkas MBG gitu, kecuali Purbaya kan gitu, karena kan MBG dilakukan dengan maksud dan tujuan yang baik gitu. Nah nggak bisa, kita itu harus lebih selfish, kita harus lebih egois. Nggak boleh, ini tuh duit pajak kita masuk ke rumah orang, ke mulut orang lain gitu. Duit pajak kita dipakai untuk menjadi racun gitu. Jadi racun. Atau yang sering juga apalagi belakangan lagi terjadi nih, galian-galian gak jelas di jalan raya. Iya gak jelas, galian-galian gak jelas. Itu ya itulah, kayak orang Indonesia harus lebih paham lagi kayak taxpayer money itu diinvestasinya kemana, dan kita itu harus bagaimana menyikapinya ketika taxpayer kita itu masuk program-program gak jelas. Yang diserang adalah angkanya. Berarti kan kita harus buka, kita harus lihat websitenya mereka. Ya bisa. Kita harus lihat, oh mereka punya anggaran kayak begini. Berarti harus ada orang yang ngulik. Ya, ada orang yang ngeliatin satu angka-angka gitu. Itu kan advokat banyak tuh. Hah? Advokat. Iya, itu kan mereka kan seharusnya yang jadi terdepan. Nanti mereka yang rilis datanya, ya udah kita tinggal baca. Gitu. Iya, Kak.
gue juga ngeliatnya gini, ada sebuah konsep yang gue sampai sekarang tuh sebenarnya sangat tidak setuju sih kalau ngomong tentang anggaran ya. Anggaran yang memang tepat dan akhirnya bisa optimal. Karena udah dari kapan anggaran itu kan selalu dibilangnya harus diserap. Iya. Harus terserap. Which is berarti harus dihabisin. Lu punya anggaran satu kementerian atau satu apa gitu, departemen atau mungkin satu pemerintahan kota. Lu punya anggaran paling gampang gini deh, lu punya anggaran 1M. 1M itu harus habis. Terlepas apakah itu nanti dipakai dengan efektif atau enggak, lu harus habis. Karena kalau enggak, nanti tahun depan dikurangin karena lu nggak ngabisin. Cuma kan itu tadi akhirnya banyak duit itu dipakai yang penting habis, nggak tepat sasaran. Ya tadi yang gue pakai contoh jalan-jalan banyak yang dibikin buat galian pun menurut gue adalah bagian dari itu. Itu kan selalu fenomena menjelang akhir tahun kan bro. Iya. Selalu kayak gitu. Kayak gini deh, gue tadi dari Pluit di perempatan Emporium itu ada galian. Itu udah lama. Di perempatan lampu itu kan traffic light kan, itu udah lama bro. Lu bayangin di traffic light. Nah, menjelang traffic light sekarang nih baru-baru ini nih ada galian, mending galiannya di pinggir jalan ya. Ini di tengah-tengah jalan anjing. Udah gitu digali kan ditutup kan proyek strategis nasional. Iya. Tapi nggak ada kegiatan penggalian, cuma ditutup doang aja udah. Orangnya lagi istirahat kali. Tai lah istirahat sama bos. Libur. Coba kan akhirnya itu membuat banyak anggaran, banyak duit kita, duit pajak kita itu kan kepake sia-sia kan. Cuman buat ngancurin aspal, rapiin, aspal dihancurin lagi, dirapiin kan. Dan akhirnya ya udah, emang kita mau marah juga gimana? Ya kita nggak bisa. Kita kalau misalkan minta ganti regulasi penyerapan APBN-nya bakal menemui banyak hambatan juga karena ini kan bukan rahasia lagi, tapi kan orang kan juga memakai peraturan tersebut untuk mendorong program-program untuk dikantongin. Iya. Cashback kan. Iya. Jadi ya kita bakal melawan raja-raja kecil juga. Pertanyaannya, siapa yang mempunyai political will yang kuat untuk menghadapi raja-raja dari 48 kementerian? Gitu aja. Siapa? Ya gimana? Siapapun bisa menjadi pemimpinnya yang untuk apa yang mempunyai political will tersebut. Intinya mah ujung-ujungnya baik lagi kepada niat politik aja, political will. Even Prabowo juga belum tentu sebagai presiden loh, kan yang pemimpinnya nih. Iya, belum tentu. Gimana? Kepentingan koruptor-koruptor itu sudah entrenched. Sudah mendarah daging kepada institusi. Kalau misalkan dia pengen ngecopot itu institusi, ya the best dia matiin dulu dari anggarannya. Biar gak ada duit. Terus ya udah dia reformasi birokrasi, reformasi pajak, gitu-gitu. Tapi tidak dilakukan atau sedang dilakukan, mungkin lagi berproses. Kita belum lihat hasilnya seperti apa. Tapi yang itu yang harus dilakukan, harus mempunyai political will untuk membersihkan raja-raja kecil kayak gitu. Purbaya menurut lu gimana sebagai Menteri Keuangan yang sekarang? Menurut gua bad news. Hah? Bad news. Bad news buat siapa? Bukan Purbayanya yang ini ya, bukan Purbayanya yang jelek ya. Tapi ketika tiba-tiba mereka masang pejabat yang kompeten melakukan kerjaannya, menurut gua itu mereka menyembunyikan sebuah krisis. Oke. Ya, sebuah masalah, dan gua nggak tahu itu masalahnya apa. Gua dengar-dengar sepertinya ada masalah Indonesia dalam ranah keuangan. Ya, Tapi bukan itu rahasia umum, kita emang punya masalah duit. Belum tepat masalah duitnya itu masalah apa? Masalah kredit kah? Masalah apa gitu, kita nggak tahu. Tapi Purbaya jadi Menko dan tiba-tiba mengadakan perubahan-perubahan ini, dia pengen stimulus. Itu sepertinya adalah sebuah damage control. Iya, tapi gue nggak tahu damage control ke apa. Yang apa nih? Inisiatif dari Prabowo kah atau? Mungkin inisiatif dari Pak Prabowo.
gue nggak tahu. Tapi udah jelas Pak Purbaya itu dipilih karena di Indonesia lagi ada sebuah krisis dan gue nggak tahu itu krisisnya krisis apa. Itu intuisi gue. Tapi berarti ini masih opini lo ya? Masih opini. Cuman cara dia memang ya gue nggak bisa bilang cara yang memang bagus sih. Tapi sebenarnya kan lebih ke apa ya? Ya mungkin buat sebagian orang, at least setidaknya ada menteri yang mulai menggunakan akal sehat. Iya. Pak Purbaya itu caranya sebenarnya udah dicoba pas zaman SBY. Ya basically yang dia lakukan adalah ngestimulusin ekonomi kan. Dia stimulus ekonomi, dia masukin, dia injeksi ke ekonomi lewat bank. Bank bisa ngeluarin pinjaman, terputar-putar aja terus. Nah tapi kan kalau di zaman SBY kan metode itu sudah dilakukan tapi gagal karena banyak UMKM bodong. Iya. Cuma buat demi dapetin duitnya doang. Cuma buat demi dapet duitnya doang. Akhirnya ya udah. Nah ya gue nggak tahu nih di zamannya Pak Purbaya oversight-nya untuk peminjaman duit gimana untuk loan. Gitu. Tapi menurut lu si menteri sekarang ini yang Purbaya ini, tadi kan lu bilang bad news. Lagi mau ada sesuatu atau apapun lo itu. Tapi sosok yang tepat gak menurut sekarang untuk menggantikan Sri Mulyani yang bisa dibilang tipikalnya beda banget? Ya, Sri Mulyani kan tipikal konsultan. Ya. Selalu nyerang dari bawah. Kalau Purbaya ini ekonomis. Ya, jadi dia punya mentalitas membangun. Jadi beda kayak Bu SMI. SMI itu tuh karena pada dasarnya dia konsultan. Dia tuh cenderung melakukan cara-cara yang gua sebutnya sebagai short term. Short term, apa-apa hantam pajak gitu. Dia selalu tajam ke bawah gitu. Nah kalau Pak Purbaya ekonom, diharapkan mindsetnya itu dengan mindsetnya dia itu kita bisa membangun perputaran roda ekonomi baru. Gitu. Nah tapi kita lihat aja Pak Purbaya gimana. Yang jelas Pak Purbaya itu secara fiskal dia konservatif banget. Dia fiskally konservatif banget. Dan berbanding balik dengan karakter dari administrasi Pak Prabowo sekarang yang cenderung rada sosialis. Iya. Lu bilang Prabowo rada sosialis? Iya. MBG kurang sosialis apa itu? Yes, MBG sosialis banget. Sangat sosialis juga. Sebagai tapi ya terlepas itu memang program yang juga dia janjikan di ini ya pas lagi kampanye kemarin. Tapi kan ada yang gue lihat beberapa yang dia lakukan itu I don't know, still kalau istilah yang di dirty vote yang kedua itu kapitalisme terpimpin. Nah. Kapitalisme terpimpin. Jadi ingin mencoba usaha-usaha seperti yang dilakukan China, Rusia, which is sebenarnya pada dasarnya mereka negara komunis, sosialis kan, dengan pendekatan sosialis. Yeah. Tapi mereka bisa menaikkan ekonominya dengan cara yang itu tadi kapitalisme terpimpin itu. Oh, otoriter ya? Gue masuk itu ketemu sama Abang Ferry Amsari yang ada di Dokter. Iya. Ya kita ngobrol tentang Pak Prabowo ini. Pak Prabowo itu mempunyai ambisi membuat Indonesia itu menjadi negara industri. Industri manufacturing. Manufacturing kayak Cina pas tahun 80-an. Kayak Jepang pas tahun 60-an, 70-an. Kayak Korea tahun 70-an, 90-an. Gitu. Nah, cuman permasalahan yang dimiliki oleh Indonesia dibanding dengan negara-negara tersebut adalah ketika negara-negara tersebut menjadi negara manufacturing, mereka itu adalah negara dengan institusi hukum yang kuat. Kontrol politik tersentralisir. Kalau di Cina dipegang oleh si Deng Xiaoping pas waktu itu. Iya, Deng Xiaoping. Kalau si Korea dipegang sama Park Chung-hee. Park Chung-hee itu Soeharto-nya Korea. Dia dipegang sama Park Chung-hee.
Terus udah gitu Jepang pas waktu itu konsisten dipegang oleh partai LDP, Liberal Democratic Party itu. Jadi kontinuitas ekonominya itu terus sama karena di bawah administrasi yang sama. Ditambah lagi Jepang itu sebenarnya negara yang diperintah oleh PNS, oleh orang-orang Kasumigaseki. Kasumigaseki itu daerah Jepang di Minato di Tokyo yang isinya tuh gedung-gedung PNS. Nah, itu diperintah oleh PNS itu negara Jepang. Nah, jadi institusi hukumnya kuat. Masyarakatnya tidak mempunyai permasalahan horizontal, nggak punya permasalahan agama dan lain-lain, mereka menyatu. Terus udah gitu kontrol politik sentral gitu di Partai Komunis, di Park Chung Hee, di PNS gitu. Alhasil jadinya dengan kontrol ini gampang untuk menata ekonomi seperti ini. Nah, di Indonesia kita nggak punya semua keenakan itu. Kita ekonomi itu terbelah-belah ke beberapa sektor. Dan industri juga ke beberapa sektor. Dan sektor itu dipegang oleh beda-beda pemain politik. Gitu. Industri dipegang oleh AGK, ESDM dipegang oleh Bahlil. Gitu. Jadi nggak punya kontrol politik yang kuat sebenarnya. Di Indonesia itu tuh bukan permasalahan siapa yang punya negara, tapi siapa pemegang saham terbesar di Indonesia. Alhasil susah untuk mengkomen ekonomi seperti kayak gitu susah. Karena semuanya itu serba comot kayak puzzle. Nggak menyatu, nggak menjadi sebuah kekuasaan satu gitu. Nah, Ferry Amsari pas waktu itu punya pandangan bahwa kemungkinan besar Pak Prabowo itu sengaja menaikkan kekuatan TNI agar mereka menjadi instrumen untuk bisa menjalankan industrialisasi tersebut. Karena TNI yang bisa dipegang oleh Pak Prabowo. Gitu. Jadi TNI itu bakal dipakai untuk meluruskan kebijakan. Sama halnya kayak pas waktu zaman Jokowi, polisi yang dipegang untuk meluruskan infrastruktur. Gitu. Gitu sih. Oke, berarti memang ada usaha untuk pendekatan yang kurang lebih mirip dengan beberapa negara tadi kayak China, Korea, dan Jepang. Cuma tantangannya adalah lu susah buat megangin semua orang-orang tadi. Susah. Again, hambatannya itu lebih kepada kontrol politik. Gitu. Lebih kepada kontrol politik. Emang gue ngadain simulasi di server Discord. Ini kan Base Indo kan. Gue ngadain simulasi. Simulasi kayak gimana? 36 orang. 36 orang itu ikut bagian simulasi pemerintahan. Gue bagi ke 6 partai. Gue bagi ke kabinet. Gue bagi ke eksekutif, yudikatif, legislatif. Gue suruh mereka tolong nih kerjain program gini. Susah, nggak ada yang bisa kerja. Pada berpolitik semua. Karena kebanyakan kepentingan. Iya. Banyak kepentingan. Oke. Jadinya memang ini kalau tadi lu pakai istilah raja-raja kecil ya. Ini jadi mirip kayak ini gak sih? Kayak zaman kalau di China dulu kan, zaman akhir dinasti Han, Samkok. Transisi menuju itu kan 3 kerajaan Samkok kan, akhirnya kan banyak raja-raja kecil tuh yang pengen ini. Makanya akhirnya kan China waktu itu pecah jadi berbagai macam raja kecil itu. Luo Guozhang pernah bilang, sebuah dinasti yang lama bersatu harus berpisah, lama berpisah harus menyatu. Iya. Tapi ada masalah seperti itu, dan kalau kita compare dengan Indonesia, raja-raja kecil ini kan sebenarnya kalau kita lihat atau mau kita kerucutkan ya ketua-ketua parpol. Iya. Itu raja-raja kecil loh bisa dibilang. Biarpun sekarang mereka bukan presiden. 9 haji, 9 naga. Iya, ada itu lagi. Itu kan ngomong tentang ekonomi itu. Iya. Terlalu banyak orang yang punya power gede-gede, tapi mereka tuh memang bukan orang-orang yang punya posisi di pemerintahan. Tapi mereka itu kita tahu punya power dan kita juga nggak bisa macam-macam. Karena nggak ada
Nggak ada institusi atau peraturan yang kuat. Segampang itu jawabannya. Di Amerika juga pernah ada zaman dimana ketua partai itu OP banget. Gitu. Tahu mereka butuh berapa waktu untuk bisa membuang ini politik patronase? Berapa lama? 100 tahun. 100 tahun? Iya. Kita jalan udah 80 ya? 80 iya. tahun. Andrew Jackson itu pas waktu itu dulu tuh posisi PNS, posisi kementerian, sekretaris, departemen di Amerika itu sesuai dengan administrasi yang sebelumnya. Jadi mereka berjalan secara natural aja. Pas Andrew Jackson jadi presiden pas 1829, sama dia semua kepala departemen itu dibuang terus diganti sama orangnya dia semua. Menurut lo itu bagus atau jelek? Tergantung konteksnya. Kalau emang dia pengen control and make sure semuanya everything sesuai dengan plan dia, ya itu bagus. Nah betul itu. Jadi tuh dia emang sengaja mengeluarkan terus kasih kepada pendukung dia dan lain-lain. Karena ibarat kata biar ada regenerasi. Tapi terkadang regenerasi itu bisa secepat menjadi kebusukan. Karena di tahun-tahun berikutnya ganti-ganti aja terus kayak gitu. Alhasil Amerika secara institusi gak kemana-mana. Nah akhirnya mulai itu ada Pendleton Civil Service Act, ada bla 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 bla, PNS dan orang kabinet terinsulir dari politik. Alhasil terus udah gitu peraturan partai itu pemimpin partai nggak boleh asal menggantikan orang-orang ini. Gitu. Ya udah jadi melemah lama-lama, itu butuh proses 100 tahun. Nah kita juga akan butuh proses 100 tahun. Masanya kan kepada peraturan. Ketua umum partai kan pasti nggak mau ngebuat peraturan untuk membatasi diri mereka sendiri. Betul, malah mereka kalau bisa dapetin yang lebih lagi kan. Iya. Bayangin di DPR RI, orang yang nggak kepilih jadi DPR RI itu bisa masuk jadi jadi DPR RI lewat mekanisme reses atau apa gitu. Iya. Nah, bahkan yang namanya bukan di suara paling banyak pun bisa diganti. Nah kayaknya gue mau yang ini aja, yang naik lu nggak jadi. Iya. Pernah kan kejadian kayak gitu? Sering kayak gitu. Tiba-tiba Mulan Jamila manusia terseksi, makhluk Tuhan terseksi. Makhluk Tuhan paling seksi. Makhluk Tuhan paling seksi. Anggota DPR. Tiba-tiba jadi anggota DPR kan aneh kan, padahal tidak ada yang milih dia. Gitu. Itu OP banget itu Pak Prabowo. Iya. Tapi sekarang permasalahannya untuk kita mengadakan perubahan itu siapa yang berani ngomong ke Pak Prabowo, siapa yang berani ngomong ke Megawati, ke Surya Paloh, siapa yang berani ngomong ke makhluk-makhluk setengah dewa ini? Iya. Gak ada. Ya kita mungkin sekarang bisa berkomentar kayak gini, tapi ya mereka juga gak bakal dengerin kita. Gak akan dengerin. Iya kan? Udah mereka seperti sehari-hari yang mereka lakukan. Tunggu aja kekacauan, tunggu aja satu orang ketembak. Selalu kayak gitu perubahan. Butuh ada martir. Tapi kemarin pun ada martir yang ke Giles pun nggak jadi apa-apa akhirnya. Gojek masalahnya, bukan ketua umum partai. Berarti butuh seorang yang benar-benar punya ini ya, punya power yang ketembak baru ini. Ya bayangin kalau misalkan Puan tiba-tiba jebret gitu, tembak kayak Reagan. Dari belakang jeder. Langsung tuh berubah tuh semuanya tuh. Ya Puan. Ya tapi itu tuh ekstrim banget kan kalau mau pakai begitu. Ya gue tidak mendorong orang untuk melakukan itu ya. Tapi sejarah mengatakan semakin tinggi orang di atas menjadi korban, ya semakin perubahan berubah dengan drastis. Itu that's the awful truth. Gojek bisa merubah apa? Kematian Gojek bisa merubah apa? Gak bisa merubah apa-apa. Yes. Demokrasi kita baru mengajarkan, kita semua baru belajar. Yes. Bahkan akhirnya setelah rentetan kejadian dan kekisruhan setelah ditabraknya Avan Kurniawan itu berujung ada 17+8, itu pun akhirnya udah hilang gitu aja. Hilang, gak ada kan? Gak ada kelanjutan ya Kak? Iya, padahal teman-teman kita ini apa? Tuh ya kebanyakan emang teman-teman kita. Kebanyakan teman-teman kita ya gitu. Yang jadi inisiator ya, cuma habis itu udah hilang aja, nggak ada kelanjutannya lagi. Nggak ada kelanjutannya, nggak ada. Ya itulah political influencer.
Nggak jauh beda sama politikus sebenarnya. Political influencer, ya. Nggak ada jauh sama benar politikus. Iya. Jadi maksudnya influencer sama politikus sebenarnya ya mirip-mirip aja. Political influencer adalah politikus without the job title, gitu aja. Iya kan. Yang penting punya opini, menyampaikan pendapat, gagasan. Gitu. Sekarang kan negara tuh harus gini gitu maksudnya. Definisi politik kan adalah alokasi dari sebuah nilai. Authoritative allocation of values. Pengalokasian secara secara disengaja pada suatu nilai. Ya itu kan yang dilakukan juga sama political influencer. Ya political influencer politikus. Bedanya political influencer itu tidak terkait dengan partai apapun. Kecuali kalau nge-buzzer. Ya ujung-ujungnya sama-sama aja kan. Gitu kita bukannya gue merendahkan upaya dari kawan-kawan kita ini. Tapi ya waktu menunjukkan bahwa ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa. Gitu. Atau mungkin tekanannya kurang keras karena terlalu diplomatis. Mungkin itu bisa menjadi bahan pelajaran, tapi tidak mengubah fakta bahwa tidak ada tekanan apapun. Iya, gue juga ngeliatnya gitu. Prabowo ngomong, oh ya yang ini bisa nih, tapi yang ini kayaknya gak dulu. Kamu ya enak banget kan ya. Kayak ngeliat ngebaca 17 pertama tuh kayak enteng banget. Oh yang ini kayaknya bisa. Iya. Iya kan? Kayak cuma gitu doang. Sedangkan mungkin dipikirinnya capek-capek sampai mereka meeting antar ini kan lintas ada yang dari negara lain, lagi di negara lain gini. Tapi udah gitu doang aja. Gitu doang udah. Makanya gue politik Indonesia sekarang gue udah sedikit mulai merasa jauh hati gue dari politik Indonesia. Merasa jauh? Iya. Ya karena gini-gini aja terus. Iya sih. Dari zaman mungkin yang paling lebih gampang diingat mungkin dari zaman Jokowi awal jadi presiden sampai sekarang berarti kan udah sekitar 10 tahunan ya, 10-11 tahun. Ya kurang lebih tiap hari peristiwa-peristiwanya, political movement-nya ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja kayak tiba-tiba buat gerakan-gerakan grassroots untuk masyarakat. Tidak jadi apa-apa. Karena sudah bermain dalam sistem. Semua orang harus bermain dalam sistem. Ya, makanya gue kayak, aduh politik Indonesia gini amat nih. Gitu, gak ada dinamikanya, cuman gitu-gitu aja linear. Iya. Terus tiba-tiba muncul political influencer. Ini akan menjadi sesuatu hal yang konstan di Indonesia. Muncul kok mereka sadar bahwa gila ya banyak banget nih yang bisa kalau gue ngomongin opini gue bakal ke-repost, banyak yang nge-like dan lain-lain. Jadi naik political influencer. Terus naik tuh political influencer akan terus ada. Terus akhirnya beneran politikus. Apa? Akhirnya beneran jadi politikus. Beneran pada jadi politikus, tapi kan permasalahannya apa mereka bisa bawa perubahan kan siapa yang tahu. Ya, istilah ingin mengubah dari dalam menurut gue susah. Enggak lah. Lu masuk ke sebuah sistem di mana orang-orangnya udah kayak begitu, lu mau ngubah gimana? Susah udah. Ya, caranya biar gak munafik ya menganggap bahwa hal itu inevitable. Iya. Hal itu tidak bisa terhindar lagi. Ya, lu harus bisa beradaptasi aja. Kalau lu gak mau terlalu nyemplung oke, tapi berarti lu harus tahu lu punya batas tertentu biar lu emang gak nyemplung di situ, tapi at least lu juga gak sampai kebuang jauh dari sana. Banyak lah ini permasalahan Indonesia gitu-gitu aja terus, permasalahan Indonesia, politik Indonesia gitu-gitu aja gitu. Gue bosen lama-lama. Jadi political influencer juga kayak bosen. Gue bukan political influencer man, gue political commentator. Tapi gue ngeliatin kayak political influencer yang lain-lain kayak ya Allah bosen banget gini-gini aja terus gitu. Iya. Ya mungkin memang akhirnya salah satu hadiah yang paling dalam tanda kutip ya hadiahnya adalah
ya lu mendapatkan posisi. Untuk apa dapat posisi kalau misalkan kita nggak deserve posisi itu atau bisa melakukan suatu perubahan dengan posisi itu? Ya kalau mau ngambil contoh para ini aktivis 98 dulu juga pengen perubahan ini itu. Sekarang ketika ditawarin posisi ya mereka berubah menjadi orang-orang yang mungkin dulu mereka kritik, mereka ini kan. Ya itu adalah regenerasi dari sebuah demokrasi. Gue yakin suatu hari juga siapa kawan-kawan kita political influencer. Ya pokoknya adalah. Ya gue yakin juga kalau political influencer masuk pemerintah, ujung-ujungnya juga bakal sama juga. Di demo-demo juga. Iya. Gue gak akan mengatakan mereka lebih buruk atau lebih baik ya, atau bekerja ya, tapi di demo udah pasti. Iya, karena emang pasti akan entah kebijakan lu atau mungkin kata perkataan lu di publik yang mungkin orang nggak setuju. Iya, pasti akan di demo. Gitu. Ya jadi memang kalau mau nyemplung ya harus siap dengan konsekuensi tadi. Ya, terlepas lu mau ada bikin perubahan atau enggak. Ya tapi akhirnya Indonesia gini-gini aja ya. Sama ini juga nih, gue jadi ingat. Ketika ada satu tokoh atau satu sosok yang muncul ke atas dan dia menonjol banget, mulai ada orang-orang yang follow dia, mulai ada orang-orang yang akhirnya mengidolakan dia, akhirnya terjadilah yang namanya itu kan, yang kemarin kita sempat bahas di chat pengkultusan. Ya sering kan. Ya. Gua pun juga pas lagi Jokowi awal-awal muncul pun karena mungkin dulu nggak pernah ngelihat ada politikus kayak begitu, kebanyakan masyarakat termasuk gua ngelihat kayaknya punya harapan. Kayaknya ada, bahkan majalah Time aja sampai bikin cover muka dia A New Hope kan. Anjir udah kayak Star Wars. Tapi setahun terakhir manuver-manuvernya astaga. Nah ini kan manuver politik kan emang tugas dia sebagai politikus. Kok orang Indonesia pada gak suka ya? Iya. Karena kita ternyata memang terlalu tergantung sama sosok. Dan kita menganggap sosok itu adalah, oh ini bisa buat sesuatu perbedaan dan kita sebagai masyarakat bisa dapetin dampaknya. Tapi ternyata kan enggak. Karena udah ada, kalau gue melihatnya karena di dalam Indonesia ini, dalam masyarakat Indonesia, mereka sudah merasa tidak berdaya. Gitu. Mitos dari Ratu Adil itu gak pernah mati di Indonesia. Ya, belum mati. Akan selalu ada benar. Ya kalau kata gue tuh, gue justru tidak setuju dengan melawan logika mistika. Yang gue oke itu harus dilawan suatu hari. Itu harus dilawan. Not now. Seharusnya itu bukan jadi fokus utamanya. Tapi fokus utamanya adalah melawan konsep Ratu Adil. Gitu. Orang Indonesia tuh selalu obsesi dengan pemikiran the chosen one. Chosen one. This, you will bring this. Itu datang dari sebuah masyarakat yang tidak mempunyai kendali atas diri mereka sendiri. Sebuah masyarakat yang lemah. A disenfranchised, a dispowered society gitu. Karena apa? Mereka bergantung terhadap suatu karakter yang menurut mereka memiliki ketangguhan, kepintaran, dan kapasitas untuk bisa melakukan perubahan. Tapi dia manusia. Lu juga manusia. Kalau tidak mampu melakukan hal yang sama. Itu kan permasalahan yang di Eropa pernah mendominasi pas abad 18-an. Which is melawan sebuah divine rights of kings. Enlightenment mengatakan bahwa semua orang itu pada hasilnya adalah sama. Mereka lahir dengan hak yang sama, kepintaran yang sama, privilege yang sama. Oleh karena itu gak usah ada lagi yang namanya divine rights of kings. Nah, di Indonesia juga seharusnya kayak gitu. Di Indonesia justru yang gue lihat adalah ketika lu kritis dikit terhadap pemerintah dipuja-puja. Wow, disembah-sembah. Gitu. Dianggapnya bisa memberikan ini nih, angin segar gitu. Gue pusing anjir sama orang-orang yang gebugin pemerintah terus. Kayak gue ngerti pemerintah jelek,
Cuma maksudnya lo punya solusi apa gitu. Iya kan, kayak ide lo tuh cuma bisa ngegebukin pemerintah terus. Kayak gue pusing ngeliat orang-orang di sosial media apa-apa ngejelekin pemerintah, ngegebukin pemerintah. Capek gue gitu. Gue bukan mengatakan hal itu tidak boleh ya. Cuma gue bosen aja, gue capek gitu. Tapi gue ingin sekali melihat bahwa seseorang itu bisa memberikan sebuah pandangan lain, sebuah solusi lain terhadap hal ini. Solusi lain, pandangan lain. Dan gue tidak melihat itu di mana-mana. Gak ada solusi lain, gak ada pandangan lain. Selalu talking points-nya tuh apa? Selalu talking points-nya Pak Prabowo bangsat gitu. Pak Prabowo kerjanya gak bener. Gibran jelek. Jokowi korupsi. Terus udah gitu pemerintah itu butuh critical thinking. Terus udah gitu masyarakat harus mampu berpikir gitu. Talking points-nya udah itu aja gitu. Gak ada angle baru. Tapi memang masalahnya seputar itu terus kan. Itu aja terus gitu. Iya sih. Kayak gak ada angle baru ketika ngata-ngatain pemerintah. Gak ada angle baru, gak ada gagasan baru. Ini sepertinya tuh Indonesia itu sangat serat dengan gagasan. Iya. Tapi ya ngomong tentang tadi ya pengkultusan atau mungkin akhirnya mengidolakan seseorang sampai terlalu berlebihan dan berharap orang-orang itu bisa mengubah hidup mereka, menolong mereka, menyelamatkan mereka. I don't know, tapi mungkin gini, gue bisa kasih konteks ya. Dulu ketika gue masih involved banget ngurusin kalau ada orang-orang yang kena kena kasus atau mungkin punya masalah dengan perusahaan-perusahaan startup yang semena-mena terhadap mereka. Bisa berarti kan posisi mereka adalah karyawan kan. Gue banyak bantu dengan cara gue, tapi akhirnya gue ada di titik di mana orang-orang itu benar-benar terlalu dikit-dikit gitu, kayak tadi lu bilang. Ada perusahaan ini, bosnya begini, tolong dong di ini. Tapi kalau lu lihat lagi ya sebenarnya, kebanyakan case itu memang personal aja, lu gak suka sama dia. Tapi lu tuh pengen supaya orang ini tuh disikat, diramein, supaya orang ini bisa tersingkir. Dan karena dia gak berdaya, mungkin karena posisinya yang di bawah, dan dia juga gak punya power, atau mungkin takut juga buat ngomong, takut juga nongol. Akhirnya dia pengen ada orang lain yang ngebersihin sampah-sampah itu. Dan gue jujur aja sih, ada satu titik di mana gue tuh capek banget. Karena kadang ya, lu ngebacain DM. Even DM ke personal gue aja. Ada ini, begini. Ini gimana ya, tolongin dong. Ini gini, tolong dong diangkat, tolong dong ini dibahas. Anjing. Kayaknya ini masalah yang seperti ini lu bisa selesaikan lu sendiri deh. Tanpa perlu dibikin ramai. Dan akhirnya ada orang yang membantu permasalahan lu. Iya. Itu capek lu bro. Orang Indonesia ini terlalu manjat, selalu ingin semua masalahnya beres. Nah kalau gak gini deh, cerita kasus lain. Berapa kali kan ada penipuan startup kan, scam. Duitnya gak bisa balik. Atau mungkin penipuan investasi. Mereka tuh pengen dibantuin tau gak gimana. Dari A sampai Z sampai duitnya balik kan anjing. Gue dapet apaan juga kagak ada. Tapi suruh gue bantuin dari A sampai Z. Gak bisa. Tapi kan lu yang dengan sadar masukin duit lu ke situ. Lu akhirnya ketipu. Atau mungkin bisa jadi lu tahu itu sebenarnya scam atau ponzi. Tapi karena lu masih menikmati duitnya lu fine-fine aja. Ketika scam lu butuh orang lain buat bantuin. Tapi mereka sendiri gak mau memperjuangkan duit mereka biar bisa balik. Seminimal lu kumpul rame-rame, lu patungan buat bayar lawyer supaya ini bisa maju ke persidangan. Iya. Nah itu kadang ya, gue ngeliat sebegitu ininya mereka gak mau usaha buat hidup mereka sendiri dan pengennya terima beres. Iya. Gak ada konsep independence. Iya. Gak ada konsep independence. Makanya gue selalu bilang ya, orang Indonesia nih harus tahu rasanya kalau misalkan mereka itu tidak mempunyai negara di sisi mereka. Tidak punya negara di sisi mereka. Iya, orang Indonesia harus tahu ketika hukum itu tidak di sisi mereka seperti apa. Ya maksudnya kayak gimana? Kayak gimana tuh bahasanya, hidup seperti minoritas. Gitu. Ya gue dong, gue double minoritas.
Justru ini, masyarakat Tionghoa itu terkenal sangat mandiri menurut gue. Karakternya mandiri karena mereka tahu apa selama berapa tahun nih sejarah nih, 200 tahun, kita kan 300 tahun dijajah kan, 350 tahun dijajah. Ya sebenarnya kalau mau ngitung bener-bener yang kesini, bener-bener dari China mainland kesini mah udah lama banget kan. Iya udah lama banget, udah lama banget. Tapi budaya etnis Tionghoa di Indonesia itu menurut gue mereka sangat mandiri. Karena bertahun-tahun mereka ditindas. Jadi apa-apa kita harus bisa sendiri, harus bisa mandiri gitu. Seolah-olah kayak hukum atau negara tidak di dalam di pihak kita gitu. Sama juga di Eropa orang-orang Yahudi juga kayak gitu. Punya sifat-sifat yang mandiri. Orang Indonesia ngerasa ditindasnya pas waktu zaman Belanda doang, tuh sisanya menindas. Sama Jepang juga ya, zaman Jepang. Iya, ditindas. Jadi menurut gue tuh orang Indonesia tuh harus paham rasanya ditindas oleh negara sendiri itu gimana gitu. Ditindas oleh orang-orang yang seharusnya mereka minta tolong gitu. Jadi biar mereka mandiri. Di Indonesia apa-apa juga jadi hilang dari frame. Sorry. Hilang mulu gue dari frame. Indonesia segala macam serba harus ada pemerintah, harus ada aparat, harus ada pejabat gitu. Ya wajar lah kalau misalkan Ratu Adil, kayak contohnya pengkultusan dari Purbaya, Ferry Irwandi, Ahok, KDM, gini-gini terus berlanjut gitu. Ya karena orang Indonesia ngerasa tidak mandiri. Padahal lu bisa menjadi Purbaya, lu bisa menjadi Ferry Irwandi, lu bisa menjadi Ahok gitu. Lu bisa menjadi seperti mereka. Tapi kenapa lu memilih untuk memuja-muja gitu? Karena muja-muja lebih gampang. Ya, you just like, lu cuman kasih komen, lu share apa yang mereka lakukan, lu beri dukungan, gampang kan. Dan lu merasa, oh, gua nanti akan ditolong sama sosok ini. Terlalu berarti emang demokrasi kita ini masih primitif, masih infantile. Ya, demokrasi itu ya kita harus paham bahwa kita nggak bisa percaya sama seseorang 100%. Ya, kepentingannya seperti apa gitu. Gue juga nggak paham kenapa orang-orang kayak muja-muja politikus atau political influencer gitu. Menurut gue nggak banget sih. Kalau ada follower gue kayak gitu, gue terus terang bilang ke mereka, gue kalau misalkan lu pengen gue jadi presiden, gue jadi diktator. Lu bisa-bisa gue tindas gitu. Iya. Lu nggak bisa percaya sama gue 100%. Untuk bisa melakukan apa yang menurut lo gue harus lakukan. Tapi berarti menurut lo Indonesia itu butuh sosok yang sebenarnya lebih diktator dibandingin yang demokratis. Buat mengatur segala macam orang-orang ini. Indonesia tuh butuh kepastian aja. Kepastiannya itu bisa datang dari berupa dari orang, berupa dari institusi. Karena tuh aturan mainnya tuh nggak jelas, pemainnya banyak. Gitu. Jadi kalau misalkan hukumnya jelas nih, bisa maju kita. Kalau misalkan yang pemainnya juga jelas, maju juga kita. Sekarang kalau let's say Pak Prabowo nih ya, lo setuju partai kebanyakan. Tapi kalau partai dipangkas, orang demonya bilangnya apa? Diktator. Demokrasi. Pak Prabowo nggak berani melakukan hal itu. Tapi kalau misalkan ada yang berani, dia akan dicap diktator, akan dibenci oleh Indonesia. Tapi lama-lama orang Indonesia kayak, oh bener juga ya dia. Ya tergantung dia mau jadi populis atau enggak. Kalau jadi populis ya semua juga, yang penting semua happy. Ya semua happy. Lagian juga parpol di sini pembedanya apa sih? Hampir gak ada kan? Warna sih. Warna doang sama ketuanya. Kurang lebih kayak gitu. Sama ketuanya paling kan. Iya. Nggak ada bedanya. Lagian parpol itu kebanyakan fans club gitu. Fans club ketua partai itu. Iya. Ketua partai siapa? Oh, gue ngefans sama dia. Jadinya memang ya sulit tapi ya gue sih sebagai ini ya orang yang udah hidup di Indonesia 42 tahun sih gue tetap pengen ada sebuah perubahan atau harapan baru ya biar negara ini nggak kayak gini-gini terus lah.
Mesti perang dulu kita kalau kayak gitu. Anjing, tapi nggak perang juga sih. Gue setuju. Indonesia harus ngerasain dulu perang. Kan udah pernah. Dijajah sih bang. Dijajah. Bukan perang. Kenapa Indonesia harus ngerasain perang? Karena ketika kita kalah perang, di situ kita akan ngerasa malu banget. Dan harus do something ya. Perang kalau misalkan harus menang ya, isinya yang di atas decision makingnya itu harus kompeten, harus teknokratis, itu harus meritokratis gitu. Amerika, dare say, maju karena perang, gitu. Karena setiap perang itu selalu ada perluasan pemerintah, perluasan wewenang, ada peningkatan kapasitas. Lewat apa? Masuknya orang-orang yang qualified secara teknis, yang punya merit, gitu. Jadinya bisa maju mereka pemerintahannya. Kita kalau misalkan tidak mengalami perang, nggak akan mempunyai urgensi untuk selalu berada di atas. Kita akan selalu mempunyai biasa-biasa aja gitu. Perang itu kan kompetisi, konflik itu kompetisi. Yeah. Untuk biar kita bisa bagus, biar kita bisa menang ya orang-orang yang kompeten yang harus memimpin kita dalam kompetisi. Iya. Ya kayak Korea Selatan juga ya. Iya. Terlepas mereka mungkin sekarang secara pop culture maju banget, tapi kan itu juga bagian mereka pengen show ke dunia, gue nih lebih baik daripada Korea Utara. Yes. Iya, jadi Indonesia harus kompetisi dulu. Gitu. Ada Malaysia sih, cuman ya kayak gitu doang, berantemnya di sosmed doang. Ya kompetisinya haluannya nggak jelas mau kemana kan. Iya. Karena kita kebanyakan ingin menjadi anak baik-baik. Kalau kata gue ajak ribut aja Vietnam. Ajak ribut aja India tuh. Ajak ribut dah. Iya. Biar kita ngerasa malu kalau misalkan kita kalah. Iya. Amerika pun perang berkali-kali pun juga pernah kalah. Vietnam kan kalah mereka. Betul. Tapi kan maksud gue dari perluasan kapasitasnya. Jadi untuk mengatur situasi perang tersebut, ditaruh orang-orang yang qualify, orang-orang yang memang wah ini kalau nggak ada orang ini, salah pilih orang, kalah nih. Iya. Gitu. Ya. Terlalu kita tuh terlalu complacent. Terlalu complacent kita. Terlalu complacent. Itu yang membuat Indonesia itu semakin stagnan. Bayangin, lu percaya 100% kalau misalkan kita perang, orang-orang Menhan, TNI, sama BIN, sama DPR RI, sama Istana itu bisa mempunyai kapasitas untuk menghadapi situasi perang? Sebuah pertanyaan yang gue jujur nggak tahu jawabannya, tapi kalau ngelihat yang kebanyakan dilakukan sekarang, kayak ngurusin misalnya ada video apa yang ini siapa yang nyebarin itu kayaknya gue nggak yakin. Enggak kan? Kita lihat Rusia aja. Nggak usah lihat Rusia deh. China deh kemarin dia. Iya. Yang kemarin juga Prabowo ke sana. Lu lihat militernya kemarin. Paradenya segala macam. Anjir. Paradenya bagus kan? Paradenya bagus. Tapi ngeliat kekuatan apa yang mereka punya. Gue sih kalau sampai let's say amit-amit kita perang sama China ya. Kita tuh mungkin nggak nyampe 1 minggu habis kita. Iya. Masalah teknisnya itu yang harus dipikirkan. Apakah kita mempunyai kapasitas? Kalau ngomongin senjata gampang. Semua juga punya senjata bagus. Kalau ngomongin bisa ngebunuh bisa gitu. Kalau misalkan bisa perang bisa. Tapi ngatur perang bisa nggak? Strategi ya. Strategi perang, logistik, gitu-gitu, maintenance. Itu kan yang sulit semua. Iya. Di Rusia aja pas perang Ukraina Rusia kan kita tahu Rusia kan bobrok militernya. Atas-atasnya korupsi terus. Iya, benar. Iya. Benar. Yes. Kalau pakai contoh analogi Trekking 6 tadi pun juga seorang Liu Fei pun butuh seorang Cukel yang untuk ngatur jenderal-jenderal dia yang jago-jago kan. Iya. Karena kalau nggak ada Cukel yang nggak ada yang ngatur mereka walaupun jenderalnya kuat-kuat. Iya, nggak ada. Harus ada pemikirnya juga dalam pertempuran. Masa semua jenderal Guan Yu? Kalau semua jenderal Guan Yu mati semua sama Sun Quan anjir. Iya. Butuh seorang strategis. Itu seorang strategis itu
Betul sih. Berarti ini bro udah mau 1,5 jam. Udah pengen 1,5 jam ya. Tapi gini deh, terakhir deh. Lu sendiri sekarang selain konten, lu mau ngapain lagi? Gua Dengan situasi yang ada di Indonesia, entah mungkin politik ya. Gue pengen ngolah aja deh. Ngolah apa? Ngolah nggak tahu, cari aja yang bisa diolah. Apa, batu bara? Iya mungkin ngolah batu bara gitu. Minyak bumi. Kan banyak tuh, biasa tuh ntar tahun depan politikus-politikus yang nyari personal branding. Bisa diolah tuh. Iya. Itu tuh. Ya. Politikus-politikus. Politikus itu memang banyak yang ini sih butuh personal branding buat ditampil di media biar kelihatannya seperti apa. Iya, mereka butuh tuh personal branding tuh. Nah, gue paling ngolah tuh dari itu tuh. Sebenarnya Iya. Gue pernah dulu pas sebelum terakhir kapan ya? Sebelum yang pemilu 2024 ini ada caleg dari mana gitu, pokoknya ada tim yang ngubungin gue mau di ini tuh si tokoh yang ini nih personal brandingnya mau dirapin gini. Cuma habis itu gak ada kabar lagi kan. Dan orangnya memang juga kalah sih, gak ada kepilih kemana-mana. Cuman ya memang ngeliat orang. Kadang lu tanpa perlu ngobrol dengan orangnya pun lu bisa lihat ini orang emang susah buat apa. Iya. Ada yang orang yang kayak gitu. Iya. Terlalu susah buat diapa-apain. Apalagi kalau orangnya gak mau ada usaha untuk oke gue mau coba lebih baik lagi, gue mau ikutin proses yang pengennya langsung jadi, wah itu susah dong. Wah susah. Apalagi kalau lu dari yang bukan punya nama ya, belum ada reputasi ya, wah itu berat banget cuy. Berat banget. Modal nekat dong akhirnya jadi ya orang gila dan berujung di rumah sakit jiwa. Kalau kita konsultan yang penting cair. Iya ya kan, kalau gue tetap dibayar gak apa-apa. Cuman ya harus ada usaha darinya lu juga, karena namanya aja personal branding. Personal lu. Iya, bukan kita. Iya, lu yang harus muncul, lu yang harus ngomong. Kalau kita yang muncul ya udah, lu bayar aja kita sebagai jubir. Iya. Beda cerita itu. Kita ya. But anyway bro, thank you ya. Udah ngobrol 1,5 jam. Sama-sama bang. Di sebuah food court, di sebuah mall yang kita sambil menikmati es kelapa. Taman Anggrek. Thank you bro. Thank you. Sukses buat podcast lu dan kerjaan lu ya. Oke. See you di next episode. Bye.